Pak, tadi kita sudah berbicara di dua segmen sebelumnya. Kali ini Pak ada pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan. Ini mengenai hal yang ingin Bapak sampaikan kepada PLT Gubernur Jambi. Ini kira-kira rekomendasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada PLT Gubernur Jambi dan juga OPD-nya nih? Ya, kalau itu sudah saya sampaikan tadi bahwa sekarang ini untuk dalam pelaksanaannya sebenarnya dia tinggal melanjutkan saja gitu ya, melanjutkan saja dari program-program yang telah dibuat oleh pasangan Zola dan Pak Rory, sehingga tidak ada yang terlalu berat lagi untuk melaksanakannya. Pesan-pesan saya yaitu tadi menjalankan pemerintahan ke depan itu juga harus benar-benar kita berhati-hati sekali. Ada hal-hal yang menyangkut kebijakan, kalau menurut kita itu adalah kebijakan yang baik untuk masyarakat, tapi belum tentu baik di mata hukum. Itu kita harap supaya sangat berhati-hati dalam bidang itu. Yaitu utama, yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang paling penting langkah awal itu mendefinitifkan itu pejabat-pejabat. Itu sangat penting sekali sebab merangkap-rangkap ini menjadi penghambat ya, penghambat program, sehingga ada yang terlalu sibuk, ada yang terlalu nggak sibuk, jadi tidak seimbang, sehingga cepat gitu. Saya dengar sudah mau diumumkan, sudah tim seleksinya sudah diumumkan kemarin, itu akan melelangkan pejabat-pejabat yang masih PLT itu. Itu harapan ke depan. Untuk sejauh ini sudah ada nama-nama yang akan menduduki posisi atau jabatan yang masih kosong ini tadi? Belum, Pak? kita umumkan dulu. Dari panitia seleksi sudah terbentuk, akan diumumkan secara terbuka saja siapa yang mau mengikuti tes untuk menjadi kepala dinas. Nah, itu yang selama ini terlalu lama PLT-nya gitu lah, sehingga kepastian hukum dia sebagai PLT ini juga menghambat kinerja dia. Nah, itu yang kita tidak mau gitu. Oke, tadi Bapak ada menyebut terlalu lama nih Pak PLT-nya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi nih? Nah, itu sebetulnya dalam aturan tidak boleh lebih dari 3 bulan gitu ya. Tetapi bisa diperpanjang. Ini menjadi persoalan. Di 3 bulan perpanjang lagi, 3 bulan diperpanjang. Nah, ini yang kita tidak mau gitu ya. Nah, itu tidak baik bagi PLT itu sendiri gitu. Dia mau mengambil keputusan yang strategis tidak boleh karena dia masih PLT gitu. Ini menjadi penghambat tentunya gitu kan. Nah, untuk itu makanya ke depan ini jangan ada lagi PLT yang semudah itu untuk memberhentikan orang sehingga diganti dengan PLT ini di rolling segala macam. Kapan mereka mau bekerja gitu. Untuk itu harapan kita untuk stop lah mengganti-ganti, sekarang kita stressing bekerja gitu. Kan sempat ada seperti yang Bapak bilang tadi pergantian pergantian PLT ini sendiri. Nah, itu kalau pandangan Bapak sendiri kenapa, atau mungkin Bapak juga bertanya kenapa harus sempat ada dilakukan penggantian PLT atau pemberhentian PLT ini sendiri nih Pak? Ya, kalau saya melihat ini kan masalah bekerja ini bukan masalah jabatan saja ya. Saya lihat ini masalah hati, ya kan? Kalau hatinya nggak pas, tentu dia menolak gitu lah. Nah, bekerja ini nggak pakai hati gitu, ya kan? Nah, tentu banyak kan yang selama ini seperti kepala rumah sakit sudah menang lelang berhenti, seperti kepala PUPR selama ini kan, kepala PU, ya kan? Pak Dodi itu kan menang di lelang berhenti juga, mengundurkan diri. Ini masalah hati kan. Nah, itu menurut saya begitu. Jadi entah apa kejadiannya sehingga itu terjadi gitu. Kenapa gitu? Begitu seleksi benar-benar diterapkan, begitu dia menjadi kepala dinas dan dipilih secara seleksi benar, tapi malah berhenti. Ya kan? Nah, yang PLT malah lama gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama, sehingga di Pak Rory ini bisa menjadi catatan bagi beliau gitu kan, kenapa itu terjadi gitu ya. Kita berharap dengan kepemimpinan beliau ke depan tidak terjadi lagi. Nah, tadi dengan adanya ketika sudah terpilih, sudah memenangkan lelang, tiba-tiba berhenti nih Pak. Ketika hal itu terus terjadi, apalagi di kondisi pemerintah Provinsi Jambi saat ini, apakah itu menjadi pengaruh terhambatnya pembangunan Provinsi Jambi sendiri? Ya, pasti.
pasti itu terhambat. Itu ya itulah, ini ada hal yang tidak mesti saya sampaikan di sini. Ya kan, ada hal-hal yang betul-betul sangat riskan yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah sesungguhnya gitu. Tapi dilakukan tetap gitu. Ini yang membuat bahaya. Dan Pak PLT Gubernur juga tahu itu. Saya sudah sampaikan, jangan sampai terjadi lagi begitu. Ya. Nah, ke depannya nih Pak, apakah mungkin ada peraturan baru nih untuk yang mungkin sudah memenangkan lelang itu tadi? Apakah kemungkinan bisa saja ada peraturan baru dari pemerintah yang sudah memenangkan lelang dan berhenti itu ada mendapatkan sanksi atau tidak? Mungkin tidak ke depannya ada peraturan seperti itu Pak? Ya, kalau orang berhenti itu karena dia mengundurkan diri, bukan karena diberhentikan, bukan karena dia dia mengundurkan diri gitu. Hak orang untuk mengundurkan diri walaupun dia seorang PNS ASN, tetapi di dalam satu jabatan dia punya hak untuk menolak jabatan tersebut gitu, dengan alasan-alasan. Di dalam undang-undang ASN tidak ada orang yang tidak ada undang-undangnya bahwa dia mengundurkan diri dari jabatan, dia berhentikan jadi ASN, tidak mungkin, ya kan? Nah, dia berhenti aja, dia tidak sanggup untuk melaksanakan itu. Dan hari ini saya dengar ada yang berhenti juga, kabid dari SDM hari ini. Siapa namanya itu? Itu ada lagi kabid ASN hari ini, per hari ini berhenti juga karena dia merasa tidak sanggup ditaruh di sana. Nah, ini juga saya berharap PLT Gubernur yang baru nanti, Pak Pahrori pada khususnya itu beperjakat itu betul-betul digunakan, dimanfaatkan kinerja daripada beperjakat, tugas-tugas pada beperjakat. Beperjakat itu diketuai oleh Pak Sekda. Pak Sekda itu kepala beperjakat, sehingga itu betul-betul digunakan, dilaksanakan sesuai dengan tugas beliau sebagai ketua beperjakat. Jangan nama saja gitu loh, tapi yang menentukan orang lain gitu. Nah, ini namanya saja Pak Sekda tinggal teken, nggak boleh begitu. Dia itu kan beperjakat itu melihat calon tadi dari segi pendidikan, dari segi pengalaman, dari segi diklat dan yang lain-lain, itu pelatihan segala macam itu dipertimbangkan gitu loh. Itu benar-benar orang ini pas nggak di situ gitu. The right man and the right place. Harus benar-benar orang ini pas di sana gitu. Nah, contoh seperti hari ini Pak Wasis kalau nggak salah namanya, itu kabid listrik. Sedangkan dia dari backgroundnya dari sipil gitu. Dia nggak ngerti listrik, ditaruh di kabid listrik, makanya dia mengundurkan diri. Sehingga ini sudah jadi, kalau memang beperjakat berjalan dengan baik, tentu ini tidak akan terjadi. Pasti langsung basing masuk gitu. Sehingga tidak pas itu. Pasti kerjanya tidak maksimal. Nah, begitu juga eselon 2, eselon 3, eselon 4. Harus begitu gitu. Harus benar-benar dijalankan apa yang menjadi tugas beperjakat. Seperti yang Bapak bilang tadi, the right man and the right place. Iya, betul. Yang selama ini nggak terjadi gitu loh. Basing taruh aja orang nih, pangkatnya segitu, selama ini eselonnya itu ya main taruh aja gitu loh. Jadi mereka nggak nyaman kerja, nggak pakai hati jadi kan. Gitu. Nah, tadi Pak, selain peranan dari Baperjakat itu sendiri, mungkin ada masukan-masukan lain Bapak sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi sendiri, apa kira-kira hal yang harus dilakukan oleh pemerintah atau bagaimana cara menanggulangi ketika suatu saat nanti ada lagi mungkin yang mundur dari jabatannya, tapi bagaimana cara menanggulanginya agar hal itu tidak berpengaruh negatif lagi terhadap pembangunan Jambi? Ya, kemarin pada saat pertama itu pemerintahan Zumi Zola tahun 2016 itu memang sudah salah langkah, saya pikir ya begitu ya. Bukan saya mengadjust bahwa dirinya salah memerintah, tidak, tapi langkahnya yang salah itu langsung segera menonjokkan seluruh kepala dinas. Pada saat itu 31 kepala dinas dinonjokkan gitu. Itu sebenarnya
langkah salah sebenarnya nggak boleh gitu loh dilakukan oleh kepala daerah, dan menonjolkan seseorang atau kepala dinas itu memang harus ada raportnya gitu loh. Report pertama, kedua, ketiga itu ada SP gitu loh, dan itu dibuktikan dengan raport-raport kesalahan itu gitu loh. Sehingga baru bisa dinonjolkan gitu, dan itu harus melalui persetujuan KSN. Sebetulnya sekarang itu sudah jelas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. 2014 itu memang harus melalui KSN, rekomendasi KSN. Tiba-tiba saja dinonjolkan semua. Selanjutnya lagi ada eselon 3 sampai 700-an eselon 3 dinonjolkan semua. Semua itu tidak ada yang melalui mekanisme beperjakan. Kalau saya lihat, seenak-enaknya saja. Ada orang yang belum pernah eselon 4 jadi langsung diangkat jadi eselon 3 gitu kan, sehingga ya nggak melalui prosedur yang benar gitu kan, dan banyak lagi kejadian yang lain. Nah, itu harus dibenahi oleh Pak Gubernur nanti pada Pak Rory kalau sudah menjabat jadi gubernur. Saya kira itu hal yang pelan-pelan yang dia harus benahi. Oke, harus dibenahi dimulai dari hal itu terlebih dahulu Pak ya. Oke Pak, nanti kita akan kembali lagi Pak untuk membahas informasi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Lebih Dekat. Ya Pak, kita kembali berbincang-bincang lagi mengenai tema kita hari ini nih Pak ya. Ini di segmen terakhir ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Nah ini nih Pak, yang pertamanya kan selain kita tahu kepala daerah kita juga mengalami kasus yang sudah terjadi di Provinsi Jambi saat ini, kita tahu juga bahwa ada anggota DPRD yang terjerat dalam kasus korupsi uang ketok palu nih Pak. Nah, dan karena hal itu Dewan hari ini juga telah dicap buruk sebagai peminta proyek. Tanggapan Bapak sendiri sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi seperti apa nih Pak? Baik, perlu saya jelaskan bahwa ya saya dan kita tahu semua bahwa kejadian ini membuat sontak kita semua, dan rakyat juga menilai yang beragam macam, bahwa ya ada yang mengatakan bahwa ini adalah kerja daripada DPR selama ini adalah kerjanya korupsi, minta-minta proyek semua, dan ini ya perlu kita luruskan gitu ya. Nah, dalam hal ini saya sebagai Ketua DPR dan pimpinan dari DPRD itu menyampaikan bahwa kita marilah berpikir cerdas dan tidak satu yang kena dan semua jadi kena getahnya gitu ya. Saya kira kita berpikir positif dan cerdas, dan kita lihat beberapa ada fakta-fakta di persidangan ya. Kasus kemarin ada terdakwanya Pak Erwan, Pak Sai dan Pak Arfan, itu menunjukkan bahwa di fakta persidangan itu adalah individu daripada anggota DPRD. Jadi kan kalaupun memang itu terjadi, itu adalah akibat dari ulah individu ya. Saya kira bukan anggota DPRD secara seluruhan gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa memang tidak bisa kita cap bahwa semua anggota DPR itu bersalah gitu ya. Nah, di sana kan hukum kan menunjukkan memang yang salah ya salah, yang tidak bersalah ya tidak gitu kan. Nah, itu saya kira masyarakat sudah cerdas menilai itu, dan menjadi menjadikan kasus ini juga menjadi anggota DPR ini akan bisa lebih baik lagi bekerja ke depan. Saya kira gitu. Nah, setelah kejadian ini kita tahu banyak masyarakat yang mungkin memandang buruk tentang anggota DPRD sendiri. Hal apa yang Bapak lakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar tidak dicap buruk lagi oleh masyarakat sendiri, Pak? Ya, saya menyadari banyak laporan juga dari anggota DPRD itu menyampaikan, Pak Ketua, bahwa
kita ini sudah dicap jelek oleh masyarakat gitu kan, apa langkah-langkah kita gitu kan. Saya bilang kita memang harus fokus ke depan, kita juga harus fokus bahwa tidak ada lagi yang cerita main-main ya kan. Apa yang menjadi hal sekarang ini yang menjadi catatan bagi kita untuk bekerja lebih baik, saya kira. Saya mohon maaf pada saat itu juga saya sampaikan dari pihak KPK bahwa ada juga untungnya gitu loh. Ada untungnya, artinya ada juga baiknya. Dengan kejadian ini anggota DPRD jadi rajin. Anggota DPRD jadi jadi nggak ada apa malas-malasan selama ini gitu kan. Yang selama ini untuk quorum sulit sekali gitu. Sekarang udah lebih cepat gitu kan. Nah itu saya kira kita ambil hikmahnya dari hal ini dan ke depan kita kita akan membuat program yang selama ini dari pemerintah provinsi itu jarang akan mengakomodir pokok-pokok pikiran. Saya kira ke depan itu kita dapat diakomodir pokok-pokok pikiran bagi anggota DPR yang dari dapilnya masing-masing. Ini menjadi aspirasi daripada masyarakat, dari dapilnya masing-masing mengajukan apa kebutuhannya, kita salurkan dari melalui dinas-dinas yang terkait. Itu harapan kita ke depan supaya tidak ada lagi artinya bahwa kita hanya memikirkan uang saja, tapi kita memikirkan aspirasi gitu ya. Itulah ke depan kita membuat itu, dan saya juga sampaikan kepada kawan-kawan juga semua bahwa cepatlah sekarang dari masa reses ini untuk menggali semua aspirasi masyarakat, kira-kira apa yang dibutuhkan dari dapil masing-masing. Itu minimal paling tidak ya kita sesuai dengan kebutuhan lah antara 2 sampai 5 miliar satu orang gitu kan, sehingga itu dapat diakomodir gitu, misalnya jalan lingkungan, apakah itu misalnya cetak sawah, apakah itu irigasi, ya semua kebutuhan masyarakat setempat kita akan akomodir gitu. Itulah yang menjadi target kita ke depan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita. Nah, komitmen Bapak sendiri untuk pembangunan ke depannya, pembangunan Provinsi Jambi ke depan itu seperti apa, Pak? Nah, komitmen kita itu kan sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya mulai dari membuat perda, membuat aturan perda, sudah terbudgeting, ya penganggaran atau pengawasan, gitu kan, ada 3 itu. Nah itu kita fokus saja dari tugas-tugas itu, gitu kan. Nah, mulai dari membuat pembuat perda itu sekarang kan legislasi namanya kalau dulu. Jadi kita itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita membuat perda. Termasuk juga perda APBD, jangan main-main lagi. Nah, dalam bidang penganggarannya juga jangan lagi ada lagi yang cerita uang ketok palu dan segala macam. Nah ini kita berharap bisa lebih baiklah ke depan gitu. Itu komitmen kita gitu. Nah Pak, ini saya ingin membahas juga nih balik lagi mengenai pandangan masyarakat sendiri juga terhadap DPRD Provinsi Jambi ini sendiri, setelah banyaknya pandangan buruk atau mungkin omongan-omongan yang tidak enak di luar sana dari masyarakat tentang DPRD Provinsi Jambi sendiri. Mungkin ini apakah bisa dikatakan dari sisi publikasinya sendiri yang kurang, karena banyak masyarakat yang melihat bahwa mungkin anggota DPRD, mereka taunya anggota DPRD kerjaannya hanya datang ke kantor, duduk rapat, dan mungkin hal-hal negatif yang dipandang masyarakat yang lain sebagainya nih Pak. Nah, itu mungkin juga bisa jadi dari sisi publikasinya sendiri kurang. Ini pandangan Bapak untuk hal itu, dan sebenarnya apa saja mungkin yang sedang Bapak lakukan atau anggota DPRD Provinsi lakukan saat ini nih Pak? Ya, kita harus berubah. Artinya kita itu adalah lembaga politik. Lembaga politik itu ya kita berbuat harus dipublikasikan, walaupun itu ria bahasanya, tapi kalau kita ini anggota legislatif, anggota DPR, itu tidak memikir lagi amal perbuatan, tetapi itulah adanya gitu. Apa yang kita berbuat baik pun harus rakyat tahu gitu ya. Nah, salah satunya ini sekarang ini
Nah, saya berharap dengan kejadian ini, dengan siaran ini yang dilaksanakan oleh TV Jambi, ini bisa menjadi memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ya ke depan itu DPRD itu merasa bahwa selama ini kita memang kurang gitu mengenai publikasi. Saya sudah sampaikan juga dengan Edi Putra, itu berharap supaya nanti ke depan itu kita ada semacam warta parlemen. Itu seperti di tingkat nasional itu sudah setiap TV saya lihat itu setiap 2 jam atau 1 jam dia menyiarkan itu warta parlemen. Kita juga akan membuat begitu gitu biar mereka tahu bahwa hari ke harinya itu kita tuh kerja gitu loh. Ya kan? Bukan hanya duduk-duduk doang, tidak gitu. Kita kerja, kita hearing dengan masyarakat, kita hearing kepada OPD yang selama ini pengaduan masyarakat ya kita panggil mereka gitu. Itu kerja gitu loh. Bukan kita nggak kerja, cuma tidak diekspos. Cuma nggak tahu selama ini harusnya itu kita ekspos. Nah, itu untuk ke depan saya juga berharap ya kita bermitra lah gitu kan, supaya seluruh kegiatan per minggu ya ataupun kegiatan per hari dari anggota DPR itu juga diikutkan atau diliput oleh Jambi TV supaya mereka tahu bahwa kita ini memang betul-betul bekerja gitu ya. Benar Adinda bilang bahwa selama ini kita kurang di bidang itu, ya kan? Sehingga kita dianggap datang, duduk, diam, duit gitu kan. Nah, itu sesungguhnya juga tidak begitu gitu. Oke. Dan benar-benar nanti masyarakat bisa tahu bahwa ternyata sebenarnya Bapak dan juga mungkin anggota DPRD lainnya sedang berusaha keras ya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan membangun Provinsi Jambi lagi tentunya ya, Pak ya. Oke Pak, ini untuk kesimpulan tema kita pada hari ini nih Pak, apa yang bisa dapat Bapak simpulkan dan juga mungkin harapan Bapak untuk pemerintah Provinsi Jambi dan OPD-nya nih Pak? Ya baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Provinsi Jambi agar tidak gundah dan terlalu bertanya-tanya lagi mengenai posisi sekarang ini. Pemerintahan Provinsi Jambi aman dan akan berjalan lancar. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun sekarang ini, walaupun gubernur kita dalam hal ini sedang menyelesaikan masalahnya di KPK, tapi sekarang sudah ada PLT gubernur yaitu Pak Baharudin Umar, dan itu beliau berkomitmen untuk menjalankan semua program-program yang telah disetujui dengan DPR, dan DPR siap membantu, dan rakyat tidak usah gundah, tidak perlu takut dengan kejadian yang selama ini terjadi. Hal mengenai DPRD, kami akan lebih baik, dan semoga Bapak tidak kehilangan kepercayaan terhadap DPRD. Tadi saya sudah sampaikan bahwa DPRD tidak semua begitu, dan kelihatan dari sidang-sidang yang telah berjalan itu bahwa adalah oknum. Kalau dari oknum anggota dewan mungkin tidak menyangkut masalah anggota yang lainnya gitu, sehingga itu adalah oknum. Mudah-mudahan kepercayaan ini masih dapat diberikan kepada kami semua. Oke, dan mudah-mudahan tentunya dengan hal ini masyarakat juga kembali mempercayai anggota DPRD Provinsi Jambi sendiri tentunya ya. Oke Pak, terima kasih untuk dialog ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak. Semoga bermasyarakat juga, terutama untuk masyarakat Provinsi Jambi, bermanfaat untuk yang sudah menonton. Dan terima kasih Bapak, kalau gitu semoga harapan-harapannya juga bisa terrealisasi juga Pak ya untuk pembangunan Provinsi Jambi. Kalau gitu selamat sore Bapak, terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan lebih dekat, dan terus saksikan lebih dekat karena tentunya akan ada beragam informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Tetap saksikan lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.